Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, sekali lagi ada reminder dari Sato ya. Salah satu cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Karena dengan kita like the videos ya, itu akan membantu the algorithm untuk bisa nge-reach out ke banyak lagi orang yang mungkin belum pernah mendengar mengenai TCI. Jadi sekali lagi, buat lu yang merasa terbantu dengan konten-konten TCI, boleh pause sebentar videonya dan ya di like ya. Plus satu lagi ya, dari kemarin-kemarin ya cukup banyak yang nanya untuk gimana sih bang futures, gue liquid lagi, gue salah apa sih? Nah kalau dijelasin ke satu-satu gue berbusa ya, jadi gue udah bikin video kemarin, gue udah up. Sedikit menyebalkannya nggak terlalu banyak ya, maksudnya relatif nggak terlalu banyak yang nonton, padahal banyak yang nanya tapi nggak ditonton gitu ya. Nah jadi buat lo yang masih punya permasalahan yang sama, liquid lagi ya, trading futures tuh udah kayak bakar duit. Nah lo boleh pertimbangkan untuk nonton video kemarin, harusnya nanti Sato taruh juga di link description di bawah ya. Jadi buat lo yang masih kena terus liquid, pertimbangkan untuk nonton ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ini ya. Kita masuk dulu ke reminder bahwa malam ini kita akan keluar satu data penting, yaitu initial jobless claim. Ini akan keluar di setengah 8 malam. Ini ekstra penting karena ini data yang berhubungan dengan labor market ya. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Ya, itu buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL. Oke, untuk BTC kondisinya masih cenderung ya, at least for now masih struggling dengan 104.828. Tadi sempat ke angka 105.286 tapi turun lagi. Kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya masih di bawah dari struktur 104.828, ya harus siap ada potensi bisa lanjut membuat lower low. Dan lower low akan terbentuk apabila daily close di bawah dari 104.000. Ya, so ya, tinggal kita lihat saja. Ya, tinggal kita lihat saja. Ini kan tadinya support ya, support. Dia sempat nahan sekali, ternyata jebol di retest keduanya di sini ya. So, ya sudah, ya tinggal kita lihat saja apakah support ini benar-benar sudah berubah menjadi resisten atau belum. Dan yang gue sudah bilang juga, kalau lower high terbentuk itu seringkali mengundang lower low seperti gue bahas di sini ya. Dan kejadian, ya kita lihat hari ini apakah akan terjadi lagi atau tidak. Next support sebenarnya masih ada di angka 102.938. Ini cukup kuat ya, karena ini berhasil nahan BTC berapa kali di sini. Sampai akhirnya rally dengan cukup signifikan membuat new all time high di Mei pertengahan ya. Oke, next kita lihat dulu BTCD. Untuk BTCD dia masih mantul di MA50. Ya tinggal kita lihat saja apakah pantulan ini akan berujung ke higher high atau tidak ya. Next, news. News ini datang dari US di mana Trump menyatakan bahwa it's extremely hard to make a deal with China katanya ya. Dan masih stalemate, masih apa stalemate itu ya, masih belum ada ketemu lah jalan tengahnya gitu mungkin ya. Nah, ini terakhir update-nya adalah akan ada perbincangan antara si Trump dengan Xi ya. Xi Jinping ya. Xi Jinping itulah presiden dari China ya. Dan kemungkinan besar akan terjadi di minggu ini. Jadi ya siap-siap. Semoga newsnya tiba-tiba keluar bagus begitu, bukannya jelek ya. Karena kalau jelek ya ada potensi bisa drop lagi. Walaupun dengan satu catatan, kemarin ada beberapa kali berita tarif ya dengan Uni Eropa, tapi nggak ekstrim terlalu ngefek ke kripto. Jadi apa nggak terlalu ngefek ke market lah in general, bukan cuma kripto ya, tapi saham juga. Apakah market sudah mulai fatigue, udah mulai capek dengan permainan tarif ini? Maybe ya. Nah tapi gini, berita bagusnya apa? Ada China's Foreign Minister Wang Yi yang menyatakan bahwa ayo US meet China halfway. Artinya apa ya? Berarti mereka bisa mau kok nego gitu. Nah tinggal si Trumpnya nih mau negonya dengan benar nggak atau nego yang nggak kira-kira kayak emak lu gitu ya. Pernah kan ya pastilah. Pasti pernah tahu lah ada kalau misalkan lu sama emak lu ke pasar gitu ya. Lalu misalkan dibilang ini berapa sekilo 10.000 ya, ah mahal 2.000. Nah kalau ditawarnya kayak begitu mungkin China nggak mau ya. Ya we'll see lah, semoga Trump sedikit sadar jangan terlalu teler ya. Oke, langsung aja ke komen. Yang pertama ini udah kemarin ya. Yang pertama di mana? Nah, sini ya dari Ega Wahyu.
Thanks Matoshi, setiap hari nggak ketinggalan nonton video dari Matoshi, walaupun saya pemula. Dan belum sepenuhnya ngerti atau bisa TA sendiri. Saya mencoba untuk tetap DCA sesuai arahan Matoshi dan sambil belajar memahami cara TA. Ya walaupun saya agak sedikit bingung cara belajar TA-nya. Tapi tetap istiqomah dan selalu belajar terus. Belum genap 1 bulan nonton channel Matoshi. Perubahan sudah ada, terutama wejangan-wejangan Matoshi sangat berpengaruh dalam keseharian saya. Contohnya, hal kedisiplinan. Habis bangun tidur, selalu rapiin tempat tidur. Habis makan, selalu dicuci sekalian piringnya. Rumah selalu saya bersihkan dan rapikan. Ini semua berkat nonton video Matoshi setiap harinya. Sebelumnya, acak-acakan dan nggak pernah disiplin dalam hal apapun. Thanks Matoshi bimbingannya. Selalu ingat wajah topeng Matoshi ketika hal disiplin belum saya lakukan. Mantap ya. Mungkin buat yang nontonnya nggak sampai beres, nggak tahu wejangan gue yang ini ya. Karena gue biasanya wejangannya di paling akhir. Berarti bagus. Yang pertama apa? Ditonton sampai akhir. Yang kedua, dilakuin. Karena banyak yang nggak mau ngelakuin ini. Apa hubungannya sih rapi nggak rapi sama investasi sama porto? Serius, orang-orang yang investasinya berhasil itu rata-rata rapi ya. Mereka rapi, nggak sembrono begitu ya. Karena percaya atau enggak itu akan nular. Begini, karena lu disiplin di hal-hal kecil, lu akan disiplin juga di hal-hal besar. Begitu ya. Ya, gue Nasrani ya. Gue lupa itu spesifiknya di mana disebutnya ya, di kitab apa, tapi basically kita ada ngomong kalau lu setia dalam perkara-perkara kecil, lu akan diberikan ya, perkara-perkara besar begitu ya. Nah, jadi setialah pada perkara-perkara kecil, nanti saat perkara besar lu juga akan melakukan hal yang sama. Gitu. Mantap ya. Happy gue dengernya karena banyaknya orang cuma pengen oke lah teknis ya. Padahal mindset seperti ini ya itu bisa dimulai dari awal sekali bahkan sebelum lu buka chart. Dari kehidupan sehari-hari aja. Itu akan merembet ke porto. Gitu ya, tetap. Next dari Mike Andrea, bulan ini minus 500.000. Waduh, kenapa ya? Kemakan omon-omon altcoin season. Waduh, kemakan lagi, kok bisa sih ya? Bahkan yang ngumbar-ngumbar altcoin season bukan cuma dukun, exchange di Indo juga bos. Gua kemakan video, ya ada satu exchanger yang bahas altcoin season, cut loss. Ya memang ada beberapa yang seperti itulah ya. Ya makanya kenapa sebenarnya gue ada kalau setiap kali gue kontrak sama exchanger itu gue nggak mau gue ada klausa tertentu di mana bentuknya harus edukasi dan gue nggak mau menggembar-gemborkan suatu hal yang bukan fakta begitu ya. Jadi gue nggak mau kasarnya ngepom-pom nge-shield apapun, nggak mau begitu. Jadi ya memang ada yang seperti itu ya. Tapi ya udah, yang penting kan lu udah ngerasain nih nggak enak dong minus ya. Mau minus berapapun, 500.000, 50 juta, 5 juta sama sakitnya ya maybe gini lah, sama sakitnya di setiap level-level ya pasti ada sakitnya masing-masing lah begitu ya. Nah tapi intinya apa, jadikan ini pembelajaran, jangan sampai kena lagi. Kan udah gue sering bahas ya, selama ya ini balance sheet masih terus turun, udahlah jangan kita mimpi dapat 2021 yang kayak begini nih. Wah nggak bisa, lihat ya balance sheetnya gimana ya. Balance sheet itu kita minimal butuh flat ya, flat untuk kita bisa dapat altcoin season. Idealnya naik QE. Setiap QT, lihat apa yang terjadi. Ini korelasinya sangat kuat, sangat kuat. Nih, turun QT. Lihat BTCD, subur nggak? Subur. Ya, di sini juga bahkan lebih subur lagi. Lihat nih, wah ya, dikasih lama banget turun lagi, lihat, ekstra subur. Ya, jadi itu pembelajarannya. Please, ya, jangan kemakan lagi. Ya. Next. Wah, ada super thanks dari Moxley ya. Bagi lo yang sudah sering nonton TCI pasti udah pernah dengar ya. Dan udah tahu juga bahwa di TCI tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP. Semua konten kita berikan secara gratis ya. Ya maka dari itu super thanks seperti ini. Lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah itu sangat membantu perkembangan TCI. Jadi sekali lagi thank you untuk Bro Moxley ya. Bang, lu inspiratif banget. Gua consider diri gua orang yang nggak pernah cakap buat entry waktu buy on weakness. Bagi tips bang, gimana caranya masuk yang cakep dan tanda-tanda reversal buat TP yang cakep. Makasih banyak bang, semoga cuan terus ya, semoga lu juga cuan terus ya. Nah, sebenarnya untuk entry saat lagi koreksi ya gampang, tinggal bersabar saja. Intinya banyak orang tuh gagal untuk beli ya waktu di bawah tuh antara dua ya.
antara satu ya terlalu terbawa sama mungkin ya tebak-tebakan dukun. Ya di sini kan banyak nih ya. Ngapain beli di sini? Pasti ke 95.000. Si A bilang pasti akan ke 90.000. Ngapain buang-buang duit beli di sini? Nanti juga turun lagi. Nah pas naik apa yang terjadi? FOMO. Ya beli di pucuk. Beli di pucuk akhirnya kacau kan. Beli di resisten nggak mungkin bener. Itu udah pasti gara-gara FOMO gitu kan. Jadi cara untuk beli saat ada ya kasarnya lu bilang buy on weakness ya harus bersabar. Waktunya belum beli jangan beli. Begitu. Kayak gini loh jujur nih. Waktu BTC lama di sini ya. Ini kan aduh berapa lama di sini ya. Itu nggak dapat support terus ya gatel mungkin. Aduh pengen beli. Ya tapi faktanya belum keluar SOP beli kan. Ya tinggal jangan dibeli aja. Begitu ya. Nah kalau untuk TP ya, untuk TP sih ya gue sarankan lu coba belajar berbagai macam pola-pola candle. Tapi gini ya sebenarnya TP itu setiap orang bisa berbeda-beda ya. Lu misalkan kalau ngelihat ada candle tertentu lu pengen TP boleh. Tapi kalau gue pribadi sih pakai ini ya, gue pakai Bollinger Band. Kalau gue terjadi weekly close di atas dari Bollinger Band, nah itu boleh tuh pertimbangkan TP. Tapi kalau sama belum ya gue enggak. Tapi selain dari itu alternatifnya kalau misalkan lu ngerasa bang takutnya nggak ini bang bisa nggak misalkan kok cuma kena aja ke wick ya monggo terserah tapi ya ada alasan juga kenapa gue sampai close di atas baru gue TP begitu ya. Dan kalau buat lu pengen tahu kapan nih kira-kira bisa terjadi corrective movement, nah mungkin lu harus mempelajari ya pola-pola candle. Ada banyak ya kayak contoh di sini ya kita bahas waktu BTC membuat pola bearish spinning top di sini ya. Kita bahas di sini ada bearish spinning top. Hati-hati, ini adalah potensi bisa terjadi pelemahan tren ya. Apalagi kalau di sini bisa lower high, gue bilang. Nah, kalau ada lower high seringkali bisa membuat lower low. Di masa-masa ini mana Bitcoin lagi rally, apaan sih bearish turun tuh. Bukan karena gue hebat, tapi karena emang pola candle itu sering terjadi. Nah, orang ngeliat nih, oh kayaknya setiap kali keluar pattern seperti ini, market seringnya koreksi. Nah, itu lo boleh pelajari. Ada misalkan double top ya ada ya double top ya temennya pasti ada juga double bottom ya lalu juga ada bearish spinning top ada bullish spinning top ada shooting star hanging banyak sekali. Nah itu lo boleh pelajari satu persatu dan jujurin banyak ya banyak. Dan mana aja yang paling kepake kalau gue pribadi ya yang menurut gue kepake tuh kayak double top double bottom ya yang paling sering gue pakai loh, jangan ngomong kepake karena ya rata-rata ada lah gunanya, cuman yang lebih sering gue perhatiin tuh yaitu ya spinning top, bearish maupun bullish, shooting star, hanging man, ya. Lalu juga apa lagi ya? Ya sebenarnya ada beberapa lagi lah. Ya, tapi intinya sih gitu. Lu coba pelajari ya berbagai macam pola-pola candle. Next dari Shivakia Anis Basuki. Sumpah jadi terang benderang gua bang. Pantes gua hari ini profit gede, besok loss, gede loss gitu aja. Terus makasih bang ilmunya, harus lebih kendali emosi. Nah ini abis nonton yang video itu yang tentang futures ya. Ya jadi buat lo yang masih bertanya-tanya ke diri lo sendiri, kenapa sih kok gue loss lagi? Mending loss kadang-kadang. Kenapa gue liquid lagi? Nah silakan nonton video ini ya. Yang judulnya tutorial trading crypto biar nggak liquid terus ya. Ya di situ kita bahas apa aja permasalahan utamanya dan teknisnya seperti apa gitu ya. Ya gue happy kalau udah ketemu nih ya apa namanya aha momennya gitu. Gue salahnya di sini. Nah itu ya. Yang penting mau terus belajar. Kalau mau terus belajar lama-lama ketemu apa kesalahannya gitu ya. Mantap. Next dari Erwin Pratama. Gua trading future modal 10 juta dapat 50 juta dalam waktu 1 mingguan. Tapi awal bulan ini malah abis gitu aja. Loss jadi 0 katanya. Waduh. Dan loss ke nolnya waktu gua tidur. 3 jam bangun tidur gua kira cuma mimpi. Ternyata real. Gila. Yes, ya berarti apa? Lo ini over leverage gitu ya. Mungkin dua-duanya rata kanan nih. Nah gini bro. Jangan salah, nggak tahu kenapa. Gue juga pernah merasakan nih ya. Waktu awal-awal mulai trade futures. Ya bukan futures dulu kan gue forex ya. Itu kayaknya gampang banget. Wah gila nih kayak gue ngontrol market. Walaupun ada SOP ya. Wah asik banget nih. Cepret. Kayaknya tuh sangat sangat mudah gitu. Nah saat di situ kita terlena untuk lebih besar pengen dapat lebih gede, gampang kan market kita yang kontrol. Nah waktu tidak sesuai dengan harapan kita ya bisa begini kan. No. Untungnya gue nggak, gue untungnya dulu SOP gue tuh udah ada ya batasan resikonya ya, tapi akhirnya capek juga. Wah gila ya ternyata tidak semudah itu. Nah jadi
Ya udah, jadikan pembelajaran ya. Jadikan pembelajaran dan jangan diulang lagi gitu. Karena memang sebenarnya ada setannya sih. Ya lo kebayang gak sih ya, seminggu 10 juta jadi 50 juta. Otak lo so mikirnya, wah kebayang nih kalau sebulan. Wah kebayang nih kalau setahun gue bisa melipat gandakan terus kayak gini kan. Faktanya tidak bisa seperti itu ya. Gue nggak pernah ngeliat ada orang yang bisa wah tradingnya begitu terus ya. Ada yang dari 10 jadi 50, lu juga contohnya pernah, ya kan? Gue juga pernah dulu nyobain walaupun kacau ya. Dan gue juga pernah lihat teman-teman gue juga yang kasarnya hoki seperti itu. Tapi itu hoki gitu. At some point kalau lu dengan seperti ini ya, si leverage-nya itu bisa sangat gampang ke nol dan lu juga ada buktikan kan ke nol. Begitu. Jadi ya sudah. Makanya ingat tidak ada namanya gain yang besar tanpa resiko yang besar. Pasti itu akan ada gitu. Saat lu bisa gain 10x, ya lu bisa nol gitu ya. Next dari apa ini? AMNQNI ya. Terbaik Matoshi, di grup tele terjadi gesekan kecil antara investor dan trader futures karena kubu investor ada berpendapat leverage trading sama dengan judi. Langsung dibuatkan video penjelasan bahwa leverage trading bukan berjudi apabila disiplin dengan SOP. Sukses terus mengedukasi Toshi Crypto Indonesia. Tetap berkelas tanpa harus buka kelas. Wah, keren nih, akhirnya ada sedikit pantun ya. Keren. Ya, gue adalah lihat berapa kali ya. Dan itu akan selalu ada sih pasti ya. Ya gini, ya makanya gue bikin video ini. Jadi mungkin gue juga sekalian pengen ngasih lihat perbedaan antara ya trading trading sama judi itu tipis. Itu masalah apa? Resiko gitu ya. Jadi orang yang berjudi itu biasanya tidak mengerti resiko. Ya hajar aja. Yang penting gue nanti hoki. Kalau gue hoki, gue mantap profit begitu ya. Makanya kan kalau di film-film I'm feeling lucky, I'm gonna hit the blackjack gitu kan ya. Misalkan ke blackjack table atau apa table apapun lah. Itu kalau feeling lucky kan. Nah, itu artinya apa? Nah, itu berjudi gitu. Tapi di waktu bersamaan kalau perhatiin tuh ada atlet-atlet ya. Boleh nggak disebut atlet ya? Boleh lah ya. Pemain poker. Apakah mereka berjudi? Some yes, because they're dumb, they don't know the risk. Tapi some are very good at ya counting the risk. Jadi gue rasa itu kayak is that even gambling? Karena mereka hitung dengan benar gitu. Jadi ya makanya lagi-lagi ya perbedaan antara judi sama enggak itu masalah lu ngerti resikonya nggak, bisa jaga resikonya nggak. Waktu lu bisa jaga resikonya jadi trading begitu ya. Sama kayak gini lah, lu buka bisnis kagak ngerti resikonya, kagak ngerti hitung-hitungannya, ya judi. Itu mau lu bilang apapun gue hitung judi, ya lu judi lalu nggak ngerti apa-apa. Kalau sampai lu berhasil lu hoki, bukannya lu ngerti gitu kan. Nah, jadi di situ ya. Mantap. Next. Dari mana lagi nih? Dari si apa ini? Si Culun. Ya itulah mungkin ya. Alhamdulillah main future main dua arah, Bang. Jadi aman, cuman marginnya aja aku mainkan. Karena pernah dihancurkan oleh dukun mungkin ya, dukun ya. Dan ada kawan satu grup prabayar dukun dan pada akhirnya jual motor, mobil dan masukin surat rumah ke bank gara-gara dukun udah bayar mahal-mahal taunya loss ya. Ya, gue juga pernah dengar sih kasus seperti ini ya. Ini udah yang kayaknya kalau sampai rumah tuh ini yang kedua kali ya. Ya itu ya gue nggak ngerti lah kenapa bisa sampai ke titik itu. Itu mungkin ya kuat banget tuh si dukunnya ya. Nggak ngerti lah ya. Tapi intinya apa? Jangan mau percaya sama orang yang dukun dalam ini ya, dukun dalam real life yang kayak wah saya bisa kasih pesugihan, sama dukun yang soal trading juga samanya. Mereka menjanjikan ya kesugihan, kekayaan. Tapi gini, kalau mereka menjanjikan kekayaan, kalau mereka benar-benar punya skill itu gitu ya. Anggap misalkan dukun ini ya, dukun tradisional gitu ya, mereka punya pesugihan, ini bisa bikin kaya. Kalau ini bisa bikin kaya, ngapain dia jual tuh pesugihan ke lu gitu kan? Ya nggak perlu dong. Kan dia pakai itu doang harusnya udah kaya sendiri, nggak perlu lagi lu jual-jual lagi kan? Ya sama, logika yang sama para dukun itu. Ya, kalau mereka udah punya cara talk chair, nggak mungkin salah, nggak mungkin kalah di market gitu ya. Ya ngapain dia jualan itu SOP, ngapain dia jualan kelas kan? Nah artinya apa ya, bullshit, dia nggak bisa sebenarnya, ya kan? Samanya itu logika yang sama percis tuh ya, dukun tradisional sama dukun trading kayak gitu ya. Ya udah ya, semoga ya gimana ya, udah jual rumah dan lain-lain ya susah juga ya. Ya semoga jadi pembelajaran lah ya. Next dari Robbie Slowboy.
Jangan lupa like teman-teman. Bener ya, jangan lupa like. Itu cara paling mudah ya. Pause bentar, like ya. Tetap support TCI. You are the best. Mau tanya Mak, dari TA yang terbentuk apakah masih relevan Q4 akan menjadi all time high terakhir untuk BTC? Dan apakah altcoin akan jadi di Q4 nanti mengikuti BTC? Gini, kalau altcoin bisa beda-beda ya. Gue jawab dulu dari yang paling bawah dulu ya. Kayak contoh di sini. Cycle sebelumnya aja ya, kita monthly lah ya biar lebih gampang nih lihatnya. Nah di sini kita kan di daerah sini nih, cycle top di November ya November 2021 ya. Kalau kita lihat ada beberapa alts yang lebih awal ya, contoh kayak Cardano ya, ADA USDT ya, coba kita cek. Nah tuh, dia duluan, dia tuh di bulan Agustus ya, di Agustus udah dapat pucuk duluan, udah dapat cycle top duluan begitu ya. Nah, sementara ada juga contoh lain yang masih ingat di kepala gua tuh Luna, karena itu yang udahnya soalnya fantastisnya awalnya fantastis, udahnya ngebom ke bawah gitu. Makanya jadi paling ingat ya. Kalau kita cek di sini, sebentar. Kita compare ya. Nah, Luna USD. Aduh, mana ya? Ini gitu ya, coba cek. Aduh, nggak cukup datanya ya. Coba. Soalnya udah lumayan lama nih. udah satu cycle lalu ya, Luna USDT. Coba, Binance, harusnya Binance lebih lama ya. Kita cek di sini, boom. Nah, Luna itu pucuknya di Maret 2022. Nah, jadi kalau untuk altcoins itu sayangnya tidak ada statistik yang seperti BTC yang rapi selalu di kuartal 4 begitu. Nah, kalau altcoins bisa random, bisa lebih awal, bisa keterusan sampai 2022 gitu. Tapi banyaknya dekat-dekat sama sini ya. Begitu kurang lebih. Nah, kalau untuk ini dari data yang terbentuk apakah masih relevan Q4? Gini, kalau kita mau ngomong ya di masa-masa ini tuh orang udah banyak sekali yang udah nih ya teori cycle udah rusak ya, kita kecepatan naik di sini ya, terlalu overheated di sini katanya. Udah deh kita jadi masuk ke bear market. Ini kan naik 490% dalam kurun waktu berapa lama tuh? Coba gue penasaran ya. Kita coba cek, coba dalam waktu berapa sih? Ya. Coba dalam waktu 182 hari gitu kan. Wah, kecepatan ya. Jadi kita masuk bear market. Taunya enggak kan? Faktanya mantul di MA50. Mantul di MA50 weekly dan tetap balik lagi ke situ. Nah, jadi ini memang sedikit sedikit ngeri-ngeri sedap juga gitu kalau gua ngelihat statistik teori cycle itu, karena kadang-kadang skenario tertentu yang kasarnya udah nih hancur. Balik lagi untuk tetap memenuhi statistik dia yang seperti biasa begitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih selama MA50-nya tidak jebol, tidak terjadi 2 weekly close dan open di bawah dari MA50, contohnya sekali lagi yang di sini ya. Ini jebol. Open dan close 1, open dan close 2. Nah, kalau udah kayak begini, udah tamat. Itu udah masuk ke bear market. Tapi selama tidak terjadi itu, ya kuartal 4, udah gitu aja ya. Next dari Rashid Nabil. Asli, nih Bang Toshi enak banget bahasanya Le ya. Ini konten kripto komedi informatif kataku mah. Ya gue sekali lagi gue masukkan komedi supaya lebih gampang masuk ya. Kalau gue rasa dengan adanya humor di dalamnya, itu orang-orang akan lebih gampang untuk dicerna. Dan jadi mungkin lebih penting lagi bukan cuma lebih gampang dicerna, gak bosen, dan karena lu relax, jadi masuknya gampang ke otak. Lu pernah ada guru killer, lu ngerasa ini setengah mati, kenapa gue gak bisa masuk-masuk ke kepala gue? Ya karena lu stres sama tuh guru. Ya. Tapi guru-guru yang humoris, yang santai pembawaannya, seringkali lu gak terlalu merhatiin pun masuk kan? Nah ya itu. Itu ya. Thanks at all Bang. Hari-hari jadiin abang panduan buat belajar dari market kripto. Pelan-pelan tapi pasti Bang. Jangan gerasa gerusu. Yes, ya santai aja. Gak usah dengerin sama orang yang ngomong gak pakai data. Tar nyesek 7 turunan. By the way, aku baru join sebulanan di channel Bang Toshi. Tapi udah banyak banget ilmu yang didapat. Moga rezeki lancar terus buat keluarga TCI dan teman-teman semua. Salam bertuai. Mantap ya. Semoga lo juga rezekinya lancar semua. Profitable ya. Sekali lagi salam bertuai. Mantap. Next dari Bro Aina, buat teman-teman yang masih bandel nih,
3 golden rules plus tabur tuai bukan hanya jargon aja buat nambah-nambahin durasi, tapi filosofi mendalam untuk sukses bukan hanya di market aja, tapi juga di di dunia nyata ya. Coba aja deh kalian langgar itu di dunia nyata. Nggak kena liquid hidup lu udah untung katanya ya, udah masih untung. Selama gue terapin itu dari pertama ikut channel ini di 2024, banyak perubahan dalam hidup gue. Yang lebih gue syukuri bukan di materi aja, tapi di berbagai aspek kehidupan gue. So gue adalah salah satu bukti yang mencoba untuk konsisten dengan itu. Tapi masih belum ada apa-apanya ketimbang Matoshi dan tim. Semoga kedepannya gue semakin konsisten. Terima kasih Matoshi dan tim, sukses untuk kita semua dan salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga untuk Bro Aina ya. Ini sebenarnya salah satu yang paling membuktikan konsistensi itu Bro Aina ya. Bro Aina ini kayaknya salah satu orang yang paling banyak membantu untuk menjawab pertanyaan bagi para newbies ya, dan itu ya yang nggak main-main begitu. Dan lu benar-benar menjalankan 3 golden rules plus tabur tuai ya, karena saat lu membantu orang-orang ya yang mungkin masih bingung dengan pembahasan di TCI ya, lu sedang menabur hal baik begitu. Jadi kita tuh tabur tuai nggak harus yang terlalu gila gitu. Nanti bang, saat saya sudah jadi miliarder saya akan buat panti asuhan gitu atau apapun gitu, rumah sakit gratis. Nggak perlu yang gitu-gitu banget gitu ya. Takutnya kalau nggak sampai ya nggak jadi tabur tuai gitu kan. Bisa tabur tuai dengan hal yang simpel aja, bantu jawab orang ya, bantuin misalkan ortu lu dan lain-lain ya. Jadi ya mantap banget lah, thank you ya, thank you Bro Aina. Next dari Emon Karambo. Kayaknya di antara semua channel Kriptos Indonesia cuma channel ini doang yang nggak pakai jualan kelas ujung-ujungnya. Di sini semua gratis tis katanya ya. Mantap, makasih Bang. You're welcome ya. Semoga kita kan udah konsisten nih. Kita konsisten kasih ilmu, konsisten gratis juga. Nah, sekarang gue harap lo ikutan konsisten dalam mengikuti semua yang sudah kita bahas gitu. Karena sudah cukup banyak ya testimoninya dari yang bahkan minus ya, kena dukun dan lain-lain. Pelan-pelan kalau lo ikutin ya profitable begitu ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, ini di bawah satu Bro Aina ya, awalnya kena juga nih 2024 ya, kena dukun altcoin season ya, ujung-ujungnya ya dibenerin portonya dan sekarang udah profit begitu ya. Mantap, beres. Itu kurang lebih untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sponsor kita pada hari ini adalah Huobi ya. Jadi Huobi ini adalah suatu platform untuk kita trade futures mainly ya. Walaupun ada juga meme ya, jadi kayak spot ya, tapi in general sih banyaknya lebih ke futures. So sebenarnya lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance begitu. Karena kalau yang masih newbie lebih baik spot dulu, belajar pelan-pelan, udah nyaman, udah kebayang, udah ngerti TA, udah punya SOP. Nah, boleh pelan-pelan futures ya. Nah, yang unik dari si Huobi ini adalah mereka itu ada AI ya. Contohnya di sini kita bisa minta bantuan AI untuk ngeset TP dan SL kita ya. Ya tentunya juga mungkin akan diperhitungkan dengan ya misalkan berapa banyak dana yang available dan juga berapa banyak labs yang kita pakai dan seterusnya ya. Nah, selain itu juga yang unik di sini mereka itu ada AI agents. Nah, AI agents ini tugasnya adalah membuka posisi dan lengkap dengan TPSL. Nah, ini semua tergantung dengan yang kita pilih. Misalkan ada si AI Buddy Mami ya. Si Mami ini yang paling konservatif karena dia low risk dan BTC saja. Nah, buat lo yang pengen bang BTC pergerakannya kurang afdol bang, pengen yang lebih roller coaster bang. Nah, bisa .alt dia si resiko masih kecil tapi mainnya di altcoin, atau mending udah bang sekalian bang medium risk fundamental, atau jangan nanggung bang hajar high risk all asset ya, bisa lo coba satu persatu tapi pastikan sesuai dengan risk profile lo. Kalau buat yang konservatif ya gue sarankan inilah, ini yang paling nggak terlalu bikin sport jantung ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya di sini sudah ada TPSL-nya secara langsung, jadi lu nggak bakal kayak tiba-tiba liquid gitu wah gitu ya. Kecuali yang ini bisa nih, ini bisa liquid tapi posisinya bukan semua account lo liquid ya, tapi posisi yang dibuka itu bisa ke liquid begitu. Tapi sisanya kalau lu pilih yang low risk ya enggak lah ya, dan enaknya dari TPSL gitu ya. Kerugiannya apa? Kerugiannya ini nggak ada SOP, lu SOP-nya nggak tahu seperti apa ya. Jadi
Kalau buat lo yang sudah tahu cara trade, ya lebih enakan yang biasa sih. Gue pribadi juga lebih enakan yang biasa. Tapi buat lo yang penasaran pengen coba ya ada gitu ya. Untuk memes ya, kalau memes sih gue ingatkan lagi jangan ekstrim terlalu besar. Kalau terlalu besar ya serem juga begitu ya. Maksimum 10% lah untuk memes ini ya, dan bukan untuk newbies tapi untuk orang-orang yang sudah actually profitable kalau menurut gue sih ya. Jadi resikonya basically zero gitu ya. Nah, selain itu juga di sini ada rebate voucher. Ya, rebate voucher ini biasanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah akan ada upgrade ya. Upgrade-nya jadi berapa ya? Upgrade-nya dari 100 USDT menjadi 250. Tapi bentuknya rebate voucher ya, bukan lo bisa WD 250 kalau gitu caranya gila ya. Habis mereka. Nggak, ini untuk rebate voucher. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa menggunakan link referral di bawah dan mulai trade di Wallbit. Dan kita masuk ke SWI. Untuk SWI kita bisa di sini jebol. Jadi ya tidak ada setup long ya. Jadi belum ada setup futures, langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 2,9406 ya. Dan sisanya masih jauh lah. Jadi udah itu aja untuk spot di SWI. Untuk di Solana kita bisa di sini ya, posisi short kita ya buat yang konservatif udah kena target TP ya. Buat yang konservatif berarti kondisinya sekarang itu profit sebesar 2,5% kurang sedikit lah ya. Nah, buat yang agresif masih boleh di hold karena memang ya dia nggak ada dia nggak ada reclaim ya. Kalau dia nge-reclaim ke atas ya cut loss, tapi kan nggak. So ya udah, posisi shortnya buat yang agresif target TP-nya di angka 149,4184 ya. Nah, untuk posisi spot di 149,41, 144,52, dan 137,39. Next, XRP. Untuk XRP, posisi short kita juga sama-sama profit ya. Nah, buat yang konservatif, sorry. Ya ini sama ya target TP-nya ya. Overall ya, kalau buat lu yang mungkin konservatif, oh ya benar, kalau yang kemarin konservatif tutup di jam rawan ya. Kemarin itu kan konservatif tutup di jam rawannya itu di jam 7 ya. Bagi lu yang tutup di jam 7, kita lihat kondisinya jam 7. Mana sih? Nah, di sini ya. Berarti kondisinya itu profit sebesar mana sih? Sini ya. Ya, 1,5%. Not bad ya. Nah, buat yang agresif masih di hold posisinya. Ya sekarang masih ya otomatis lebih besar, dan target TP jangan lupa, target TP-nya buat yang agresif di angka 2,15521 ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 2,15521, 2,09361 ya. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kena tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.